Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamelia Duha dengan NIM 1231 1511046. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pada pertemuan ini kita akan mengetahui tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dengan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dan yang ketiga adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kewarganegaraan ataupun kenegaraan. Filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal berikut. Yang pertama adalah betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila itu merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Dan yang keempat adalah kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia ataupun Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada tahun 2016. Sejarah Pancasila Prakemerdekaan. Filsuf Yunani bernama Cicero nomor 106 sampai 43 SM mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu dan sesuatu yang dipercayai itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. 1. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berdasarkan sejarah pada kira-kira abad 7-12 telah berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan pada abad 13-14 berdirinya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua kerajaan itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta memiliki wilayah meliputi seluruh Nusantara ini. Menurut H.M. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara bangsa Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Yailendra pada 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293-1525. Kedua, tahap negara dan kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 tahun 1945. Kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kekayaan alam Indonesia dibuktikan dengan hasil buminya yang meliputi terutama rempah-rempah yang menyebabkan keinginan bangsa untuk masuk ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang membutuhkan rempah-rempah itu dimulai berdatang. Masuknya bangsa asing ini dipengaruhi oleh keruntuhan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang saudara yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. 3. Kebangkitan nasional pada tahun 1908. Pada permulaan abad ke-20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan nasional. Organisasi pelopor utama adalah Bumi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian bermunculan organisasi pergerakan lainnya, yaitu Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kemudian berubah menjadi Syarikat Islam
pada tahun 1911 dipimpin oleh H.O.S. Djokrominoto. Kemudian ada lagi Indische Praktisch pada tahun 1913 dipimpin oleh Donwes Dekort, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berdirinya Partai Indonesia pada tahun 1927 dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawannya. Keempat, Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Ahmad Yamin, Kunchoro, Purba Pornoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bangsa satu yaitu Indonesia. Kelima, perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajahan Belanda. Pada saat itu, Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 1942. Keenam, Pancasila Prakemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ditampilkan pidato-pidato yang menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara. Sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentang Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika, dan sekutunya peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat mulai pada pukul 2.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dan dan Mr. Hamad Soebarzo di ruang makan Laksamana di Maida, tempat di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni dari golongan muda mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. 1. Pancasila era Orde Lama. Dinamika Pancasila pada era Orde Lama. Periode Orde Lama berlangsung antara tahun 1959 dan sampai pada tahun 1966. Pada masa ini, Insinyur Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal ke dunia melalui pidatonya di hadapan sidang umum PBB tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Pancasila ditampilkan sebagai dasar piagam yang universal untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua adalah Pancasila era Orde Baru. Dinamika Pancasila pada era Orde Baru adalah manusia pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru lahir dari konteks penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Pemerintahan sebelumnya dianggap telah mempraktikkan kehidupan bernegara yang tidak berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seruan Presiden Soeharto yang secara terus-menerus untuk memahami tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tahun 1908, pemerintah Orde Baru mengalami krisis legitimasi. Krisis ini mulai dari krisis moneter dan ekonomi tahun 1997. Orde Baru dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan yang semakin sentralistis dan dihinggapi penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketiga, asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila menurut Deliar Noer berarti menyingkari kebinekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau dari fahaman lain. Bahkan asas tunggal Pancasila cenderung ke arah sistem partai tunggal. Meskipun secara formal ada 3 partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada 1 partai. Keempat, Pancasila di era reformasi. Makna serta pengertian reformasi banyak salahi arti sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan pengertian informasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat yang mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri.